Sangkar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang kedua dengan judul Merentang Gendewa Luka. Pinaka Swasti Ratu akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. Dia biarkan jari-jari tangan Kameswara meraih tangan kanannya. Kameswara kelihatan tak mau ditinggal pergi oleh Pinaka Swasti Ratu. Sementara Haryo Panumping dan Ken Siwi yang melihat kejadian itu hanya dia membisu. Keduanya seolah-olah tak bisa berbuat apa-apa. Tidak, kau bukan saudaraku, kau istriku. Aku sudah berusaha untuk mengakui bahwa kau suamiku, tapi aku tidak bisa, Kameswara, tidak bisa. Hati kecilku tidak bisa menerima hal itu. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri bahwa kau saudaraku. Sadarlah, Kameswara, aku tidak mau hal ini terjadi. Aku bisa menerima ini semua, Pinaka. Aku benar-benar kehilangan kendali. Aku masih belum percaya bahwa kau saudaraku. Jangan tinggalkan aku, Pinaka. Aku begitu mencintaimu. Cinta itu tak selamanya harus memiliki, Kameswara. Sekarang aku baru sadar kenapa Paman Dewa Hastu berkata bahwa orang yang satu perguruan Wulan Sumirha tidak boleh menikah. Sebenarnya Paman Dewa Hastu telah mengetahui siapa kita. Aku masih belum percaya, Pinaka. Kenapa waktu kutanya siapa Sakyamurti, Paman Dewa Hastu menjawab tidak tahu. Tapi kenapa setelah kita bersatu, setelah rasa cinta itu tumbuh di dalam hatiku, baru ada orang lain yang mengatakan bahwa Sakyamurti adalah Tumenggung Murti Wandawa. Oh, aku tidak percaya. Oh, Kameswara, sadarlah. Kau harus menerima kenyataan ini. Mulai saat ini, kita harus menempuh jalan kita masing-masing. Kita harus berpisah, Kameswara. Aku tidak bisa, Pinaka. Rasanya tidak mungkin kalau aku harus berpisah denganmu. Tapi kita bersaudara, Kameswara. Aku tidak peduli dengan itu semua. Aku hidup di dunia ini tidak mempunyai ayah. Aku hanya seonggok sampah yang telah dibuang. Dan bukankah kau pun tidak mengakui bahwa Sakyamurti adalah ayahmu? Nah, apakah kita pantas dikatakan bersaudara? Tidak, Pinaka. Biar bagaimana kita bukan saudara. Jangan, Kameswara. Sekalipun demikian itu tidak mungkin. Kau seorang pendekar yang gagah. Tapi kenapa hatimu jadi kerdil seperti ini? Kenapa kau tidak terima kenyataan yang sudah jelas? Apakah kau tidak malu dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain yang telah mengetahui kita?
Kameswara tersentak kaget mendengar suara tertawa itu. Rupanya Boja Pradata dan Trenggana telah ada di situ juga. Keduanya nampak tertawa keras sekali, seolah-olah mengejek apa yang sedang dialami Kameswara. Perlahan Kameswara berbalik, giginya gemeretak menahan marah. Kenapa kalian berdua mentertawakan aku? Apakah salah jika kami tertawa? Hah? Sejak kapan di tempat ini orang dilarang tertawa? Keparat! Tertawamu seolah-olah mengejekku. Rupanya kalian berdua memang sengaja mencari mampus. Ayo, cepat pergi dari tempat ini sebelum aku berniat membunuh kalian berdua. Membunuh? Hah? Hah? Oh, begitu mudahnya kau berkata demikian. Hah? Sungguh kasihan sekali anakmu ini, Murti Wandawa. Sekarang dia sedang menderita karena jatuh cinta. Ternyata benar apa kata orang, bahwa cinta itu buta. Iya, buta. Tidak bisa memandang siapa orang yang dicintainya dan siapa orang yang dikasihinya. Seperti yang sekarang tengah terjadi, dia tidak peduli saudara kandungnya sendiri yang dicintainya. Cinta, cinta. Keparat! Rupanya kalian memang ingin mencari mati. Tunggu, Kameswara. Jangan kau lakukan itu. Mereka yang memulai, Paman. Aku tidak bisa membiarkan mulut kotornya terus berbicara. Biarkan aku menghajarnya, Paman. Sudahlah, buang amarahmu itu, Kameswara. Aku tahu kau sedang perang batin. Tapi Paman berharap kau bisa menahan semua yang bergejolak dalam hatimu. Boja Pradata, pergilah. Segeralah tinggalkan tempat ini. Apa urusanmu menyuruhku pergi? Hah? Apa? Hah? Aku berhak berada di mana saja. Hah? Lebih baik kalian saja yang pergi. Hah? Rupanya kau memang sengaja mencari masalah, Boja Pradata. Boja Pradata, apakah benar kau datang kemari hanya ingin mencari masalah? Ah, bukan main. Masalah tidak perlu kita cari, Pradata. Nanti juga masalah itu akan datang sendiri. Paman, kenapa keparat-keparat ini masih didiamkan saja? Aku rasa kita tidak perlu banyak bicara lagi. Lebih baik kita segera singkirkan saja mereka. Rasanya aku sungkan sekali melayanimu, anak muda. Kau terlalu darah tinggi. Pradata, apakah kita akan melayani mereka? Oh, aku rasa tidak perlu. Lebih baik kita pergi saja dari tempat ini. Iya, aku rasa itu cara yang terbaik. Kita memang harus segera pergi dari tempat ini. Lagi pula kita telah mendapatkan sebuah cerita yang bagus. Kita akan berikan cerita yang indah ini pada Kanigara di Kambang Ayu nanti. Bangsat, Ahan Kameswara. Trenggana, ayo kita tinggalkan tempat ini. Ayo.
Kedatangan mereka hanya membuat keruh suasana di sini saja. Oh, Paman, kemana Pinaka Swasti Ratu? Apakah Paman melihat dia pergi? Tidak. Tidak. Pinaka! Pinaka! Kameswara! Kameswara segera melompat pergi melihat Pinaka Swasti Ratu menghilang. Rupanya ketika Boja Pradata dan Trenggana muncul, kesempatan itu dipergunakan oleh Pinaka Swasti Ratu untuk melarikan diri. Haryo Panumping diam saja ketika melihat Kameswara pergi. Begitu juga dengan Kansiwi Nareswari. Saya tidak melihat kemana perginya Kang Mbok Pinaka. Apakah Paman pun tidak melihatnya ketika Kang Mbok Pinaka Swasti Ratu pergi? Aku sama sekali tidak tahu, Kansiwi. Bukankah aku tadi tengah berbicara dengan Boja Pradata? Oh, iya. Tapi aneh juga. Paman, apakah menurut Paman Kameswara akan menemukan Kang Mbok Pinaka lagi? Entahlah, Kansiwi. Mudah-mudahan saja Kameswara tidak menemukannya. Dengan begitu, berarti hubungan yang membawa bencana itu telah terpisah. Apakah kita tidak perlu mengejarnya, Paman? Oh, tidak usah, tidak usah. Nanti juga Kameswara akan kembali kalau ia tidak menemukan Pinaka. Kasihan Kakang Kameswara. Malang sekali nasibnya. Paman, saya bingung. Bagaimana nanti kalau ayah mengetahui bahwa Kakang Kameswara telah menikah dengan Kang Mbok Pinaka, sementara ayah sudah mengetahui latar belakang keduanya. Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, Kansiwi. Apalagi seperti yang kita dengar, bahwa keduanya telah melakukan hubungan suami istri. Bagaimana jadinya kalau Pinaka Swasti Ratu nanti hamil? Bencana pasti akan datang lagi. Jagat Dewa Batara, kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa kau tinggalkan aku, Dinda? Kembalilah, Dinda. Jagat Dewa Batara, kenapa aku harus menerima cobaan pahit ini? Kenapa kalau memang dia saudaraku tidak kau tunjukkan sejak dulu? Kenapa? Aku muak dengan semua ini. Cabutlah nyawaku, Batara Dewa, daripada aku harus menanggung penderitaan yang menyakitkan ini. Aku seakan-akan tidak kuasa menjalani hidup ini tanpa Pinaka.
Jagat Batara Dewa. Pinaka adalah tumpuan segala-galanya bagiku. Kenapa aku harus dipisahkan dengannya? Kenapa Jagat Batara Dewa? Kenapa? Kameswara menangis sambil berteriak-teriak. Ia seakan-akan menuntut keadilan dari para dewa. Tubuhnya sampai terguncang-guncang diterjang kepiluan yang dalam. Matahari di ufuk barat mulai membenamkan cahayanya, sementara rembulan mengintip dengan malu-malu. Perlahan Kameswara bangkit dari tempat itu. Kemudian dia melangkah dengan gontai. Sementara itu di tempat lain, Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu masih memacu kudanya menuju tempat yang ditujunya. Sejak tadi siang, perasaanku tidak enak saja. Ada apa sebenarnya ini ya? Mungkin kau terlalu lelah, Dewa Hastu. Jadi perasaanmu pun ikut-ikutan tidak enak. Apakah tidak sebaiknya kita istirahat saja dulu? Bukankah sejak tadi pagi kita belum beristirahat? Ya, terserah kau Lampu. Ayo. Nah, kelihatannya tempat ini pun cocok untuk istirahat. Kita berhenti di sini saja. Ya. Yuk. Wah. Nyaman juga rasanya tubuh kita. Nah, kita buat perapian, Dewa Hastu. Iya, Empu. Kelihatannya ada sesuatu yang kau pikirkan, Dewa Hastu. Ya, benar, Empu. Aku juga tidak tahu kenapa. Tiba-tiba aku teringat dengan Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu. Aku begitu mengkhawatirkan mereka, Empu. Apakah yang kau khawatirkan dari mereka? Mereka toh bukan anak kecil lagi. Iya. Bukan masalah keselamatan yang aku pikirkan. Tapi hubungan keduanya. Keduanya tidak tahu bahwa mereka ada hubungan saudara. Lantas, apa yang kau khawatirkan? Aku takut mereka melakukan yang tidak, Bu. Artinya mereka menjalin hubungan asmara secara diam-diam. Dewa Hastu. Ya, Bu. Kenapa waktu itu kau tidak mencegahnya bahwa mereka akan melakukan perjalanan jauh berdua? Kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Apalagi keduanya tidak tahu bahwa mereka bersaudara, Dewa Hastu. Oh iya. Jagat Dewa Batara. Kenapa waktu itu rasa khawatir seperti ini tidak terpikir olehku? Apa jadinya kalau peristiwa yang kutakutkan ini benar-benar terjadi? Sudahlah Dewa Hastu. Kau tidak perlu memikirkan sesuatu yang kebenarannya belum tentu terjadi. Nah, mendekatlah ke perapian ini. Hangatkan tubuhmu.
agar pikiranmu pun ikut jernih. Iya. Baik. Terima kasih, Wiku. Itu Kameswara. Kelihatannya ia tak berhasil menemukan Kang Bo Ayu. Biarkan saja dia melangkah kemari. Aku tidak menemukannya, Paman. Dia telah pergi entah kemana. Tabahkan hatimu, Kameswara. Mungkin hanya cara itulah yang terbaik agar kau berpisah dari Pinaka Swasti Ratu. Kau harus bisa menerimanya. Seperti halnya Pinaka. Dia nampaknya menerima dengan hati yang besar. Siapa sebenarnya yang salah dalam hal ini, Paman? Apakah aku dan Pinaka? Atau orang-orang yang tahu dengan latar belakang kami berdua? Jawab, Paman. Kalau mereka tahu, kenapa tidak sejak dari dulu mereka menjelaskan bahwa kami berdua mempunyai ikatan darah? Ini tidak adil. Tapi baiklah. Biar bagaimanapun, aku tetap akan mencari Pinaka. Aku tidak peduli dengan orang lain yang mengatakan apa. Yang jelas Pinaka Swasti Ratu adalah istriku. Kameswara. Cukup, Paman. Aku harap Paman jangan turut campur lagi dengan urusanku. Semua ini terjadi karena Paman. Kameswara nampak kecewa sekali setelah dia tidak berhasil menemukan Pinaka Swasti Ratu. Perlahan dia mendekati pamannya. Ditatapnya wajah Haryo Panumping dengan perasaan kecewa yang dalam. Sementara Haryo Panumping sendiri membiarkan hal itu. Dia hanya menunggu apa yang akan dikatakan oleh Kameswara. Namun setelah Kameswara berbicara, Haryo Panumping jadi tersentak kaget. Dia tidak menyangka bahwa Kameswara akan bicara demikian. Cukup, Paman. Aku harap Paman jangan turut campur lagi dengan segala urusanku. Semua ini terjadi karena Paman. Gara-gara Paman. Kameswara. Oh, kenapa kau salahkan aku? Seharusnya kau bersyukur karena aku telah membuka siapa kalian sebenarnya. Kalau saja hal ini tidak kuberitahukan, dosa yang kalian lakukan tidak akan henti-hentinya berlangsung. Berpikirlah secara sehat, Kameswara. Kalian bersaudara. Sekalipun aku tadi tidak memberitahukan siapa kau dan siapa Pinaka, suatu saat pun akan terbongkar juga. Dan itu bisa akan lebih parah lagi. Sadarlah. Sadarlah, perbuatanmu itu sudah menentang kehendak Sang Yang Agung. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini, Paman. Aku tidak kuasa, Paman. Kameswara, Paman yakin kau bisa menerimanya. Bukankah kau sendiri sudah paham dengan makna hidup ini? Pergunakanlah pengalaman batinmu untuk mencerna kejadian ini.
Kenapa harus kau dahului dengan hawa nafsu? Kenapa tidak pikiranmu dulu yang berjalan? Paman tahu, sebenarnya kau bisa menerima ini semua. Tetapi karena perasaan angkuhmu itu yang bicara, maka batinmu selalu kalah untuk mengerti. Aku memang tidak ingin mengerti, Paman. Dan aku tidak mau memahami atau menerima kenyataan ini. Aku sudah terlanjur bersumpah. Jadi apa gunanya ikatan persaudaraan atau siapa sebenarnya Pinaka Swasti Ratu? Aku tidak peduli, Paman. Silakan Paman akan mengatakan apa terhadapku. Atau Paman akan mengatakan bahwa aku tidak menggunakan akal sehat. Silakan, Paman. Aku sudah muak dengan permainan hidup ini. Kita hanya menjadi wayang-wayang yang saling baku hantam. Sementara orang yang mengetahui semua kejadian ini hanya berlaku sebagai dalangnya, yang setelah itu akan tertawa terbahak-bahak. Aku muak, Paman. Pinaka, kenapa kejadian ini harus terjadi, Pinaka? Hati Kameswara benar-benar telah dibakar oleh hawa nafsu. Kenyataan yang seharusnya ia terima, ia paksa hatinya untuk tidak menerimanya. Untung saja Pinaka mengerti dan mau menerima kenyataan ini. Aku harus mencari Pinaka, Paman. Kemanapun perginya, aku harus menemukannya kembali. Dia istriku, belahan hatiku. Terserah kau, Kameswara. Paman sudah cukup memberi pengertian dan menjelaskan kepadamu. Kalau kau tetap pada pendirianmu, ya, silakan. Paman tidak bisa berbuat apa-apa lagi kepadamu. Asal kau ingat, kalau kau tetap memaksa batinmu untuk tidak menerima kenyataan ini, karma pasti akan berlaku. Dan selamanya batinmu akan dibuntuti oleh perasaan bersalah. Apapun resikonya, aku sudah terlanjur. Kalau memang karma akan berlaku pada diriku, berlakulah. Aku tidak takut. Mungkin semua ini sudah terjadi sejak turun-temurun. Dan karma yang jatuh pada diriku adalah karma yang paling berat. Aku menerimanya, Paman. Oh, Jagat Batara Dewa, kenapa Kakang harus berkata demikian? Apakah tidak sebaiknya mencari jalan yang terbaik? Dengan melupakan Pinaka maksudmu? Tidak. Sekalipun badai akan menerjangku, atau matahari akan membakar tubuhku, aku tetap pada pendirianku, Kansiwi. Aku sudah terlanjur bersumpah di hadapan para dewa. Dan aku sudah terlanjur mencintainya. Kalau ini masih saja disalahkan, kenapa waktu aku mengadakan sumpah, para dewa tidak mengutukku langsung, atau memberikan isyarat bahwa kami tidak boleh menikah? Tapi Kakang... Cukup. Jangan pengaruhi batinku dengan kata-katamu, Kansiwi. Pendam saja kalimat-kalimat yang akan menyakitkan hatiku itu di dalam batinmu. Aku paham apa yang ingin kau katakan. Tidak, Kakang. Aku tidak bermaksud menasihatimu. Aku hanya ingin mengatakan perasaanku. Aku ikut bersama Paman hanya karena ingin mencarimu, ingin bertemu dengan kau. Kenapa setelah kita bertemu, kau akan pergi lagi dan meninggalkan aku? Kalau hanya itu, bukankah kita sekarang sudah bertemu? Apalagi? Sebenarnya aku pun berat berpisah denganmu. Tapi hatiku lebih berat berpisah dengan istriku. Aku harus segera mencarinya, Kansiwi. Aku tidak mau dia melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Aku sangat mengkhawatirkannya. Kakang. Sudahlah, adikku. Sudah saatnya kita harus berpisah. Aku harus segera mencarinya. Paman, maafkan atas kehilafanku tadi. Aku harus pergi mencari Pinaka. Selamat tinggal, Paman. Kakang! Kenapa
Kenapa Paman membiarkan Kakang Kameswara untuk pergi yang kedua kalinya? Sudahlah, Kensiwi. Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak dulu pun kita tahu hati Kameswara begitu keras. Siapapun tak bisa menentangnya jika ia mempunyai keinginan. Sekalipun keinginannya itu salah paham, Paman. Ya, seperti yang kau lihat tadi. Ya, biarkanlah ia menempuh jalannya sendiri, Kensiwi. Sekalipun buruk menurut kita, tapi kalau bagus menurut dia, maka dia akan tetap menatapinya. Begitu juga sebaliknya. Pikiran Paman jadi berubah seperti itu. Bukankah Paman tadi mengatakan kita harus memisahkan hubungan mereka apapun caranya? Tapi kenapa sekarang Paman membiarkan Kameswara mencari Kang Bob Pinaka dan membiarkan mereka menjalin hubungan, padahal mereka bersaudara, Paman? Tersentak juga batin Haryo Panumping mendengar kata-kata Kensiwi. Dia baru menyadari bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan dalam perkataannya. Didekatinya Kensiwi dengan perasaan iba. Perlahan dia sentuh pundaknya. Jelas sekali di situ nampak air mata Kensiwi menetes satu persatu. Haryo Panumping tahu. Dia sadar bahwa Kensiwi mencintai Kameswara. Aku bersalah, Kensiwi. Tetapi perlu kau ketahui juga bahwa Paman sengaja berbuat begitu, artinya membiarkan Kameswara pergi. Karena Paman tahu ia tidak mungkin menemukan Pinaka lagi. Pinaka Swasti Ratu telah mengambil jalan yang baik, Kensiwi. Ia telah tinggalkan Kameswara demi menjaga nama baik dan juga menutup dosa-dosanya yang akan mengalir. Kensiwi, boleh Paman menanyakan sesuatu kepadamu? Katakanlah, Paman. Saya ingin Paman membasuh duka yang saya hadapi ini. Ya, baik. Tetapi Paman ingin kejujuranmu, Kensiwi. Kau tidak perlu malu atau takut menjawabnya. Kensiwi, apakah kau mencintai Kameswara? Seperti dihantam sebuah kodam besar, jantung Kensiwi mendengar kata-kata yang keluar dari mulut pamannya. Tiba-tiba saja wajah Kensiwi jadi merah padam. Dia tundukkan kepalanya. Tenggorokannya terasa tersumbat untuk menjawab pertanyaan pamannya. Kembali butiran-butiran bening dari sela-sela matanya bergulir di pipinya. Dia tidak kuasa untuk menjawab pertanyaan pamannya.
Sekali lagi Paman ingin kejujuranmu. Paman sudah melihat dari pancaran matamu. Tetapi Paman ingin memastikan apakah benar kau mencintai Kameswara. Paman. Iya, Nduk. Bagaimana saya harus menjawabnya? Saya tidak kuasa untuk mengatakannya. Ya. Baik. Tapi biar bagaimana, Paman tahu apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam batinmu, Kensiwi. Paman hanya ingin mengingatkanmu. Pendamlah perasaan itu dalam hatimu yang paling dalam. Karena apa yang kau harapkan itu hanya akan menjadi kesia-siaan saja, Nduk. Sulit sekali untuk bisa kau gapai, Nduk. Tapi kalau kau memaksakan diri untuk menumbuhkan harapan itu, maka yang akan kau temukan hanyalah kepahitan. Dan lebih dari itu, kau akan membuat ayahmu, Ki Ageng Pesanggaran, kecewa. Kau harus mengerti dan mencoba untuk merenunginya, Nduk. Iya, Paman. Aku akan berusaha untuk merenunginya. Aku memang mulai berpikir, sebenarnya untuk apa menumbuhkan harapan-harapan seperti itu? Sementara semuanya berlalu seperti angin. Ya. Syukurlah kalau kau bisa mengerti. Lebih baik menyadari dari sekarang, daripada nanti akhirnya jadi terlambat. Kensiwi, kalau begitu, ayo kita kembali ke sana. Bukankah kuda-kuda kita tinggalkan di sana? Ayo. Iya, Paman. Kemudian segera meninggalkan tempat itu. Malam perlahan bergerak tersuruk-suruk menggapai waktu. Sang rembulan mengintip dari sela-sela awan. Angin dingin mulai berhembus, menyapu dedaunan dan kabut tipis yang mengambang. Sementara itu di tepian sungai Brantas, nampak sesosok bayangan tengah berlalu dengan gontai. Bayangan itu ternyata adalah Pinaka Swasti Ratu. Wajahnya kelihatan pucat, langkahnya gontai, seakan-akan tidak dikendalikan oleh pikiran bawah sadarnya. Kepalaku terasa pening sekali. Ayah, Ibu, kenapa aku harus mengalami ini semua? Aku tidak tahu lagi harus kemana mengadukan nasib burukku ini. Aku sekarang benar-benar sebatang kara. Semua telah pergi meninggalkan aku. Aku sekarang sendiri, Ibu. Ayah, apakah aku harus menyusulmu? Aku tidak kuat menanggung derita batin ini.
Pinaka Swasti Ratu terus menelusuri sungai Brantas yang panjang. Langkahnya gontai, pikirannya sekarang benar-benar menerawang jauh. Seakan-akan banyak niat yang tidak terkendali ingin dia lakukan. Setelah beberapa saat melangkah, tiba-tiba saja dia berhenti di dekat sebuah batu besar. Perlahan Pinaka Swasti Ratu menoleh ke derasnya arus sungai Brantas. Kemudian tubuhnya dia geser menempel di batu besar itu. Namun tiba-tiba saja, entah dari mana datangnya, muncul sebuah suara menahannya. Apa yang ingin kau lakukan di tempat itu, Nduk? Jangan kau lakukan perbuatan keji itu. Ayah tidak rela kalau kau menceburkan diri di sungai itu. Itu bukan penyelesaian yang baik. Benarkah yang bicara itu kau, Ayah? Iya, ini ayahmu. Tinggalkan segera tempat ini, Nduk. Tidak, Ayah. Aku ingin menyusul ayah dan ibu. Aku tidak kuat hidup di dunia ini, menanggung penderitaan yang dalam. Aku ingin menyusulmu, Ayah. Pinaka, jangan, Pinaka. Ibu juga berada di sini? Iya, Nduk. Ibu ada di dekatmu. Dengarlah kata-kata ayahmu tadi. Jangan kau lakukan perbuatan tercela itu. Ibu tidak mau kau menyelesaikan masalahmu dengan bunuh diri, Nduk. Saya penderita, Bu. Cobaan saya terlalu pahit. Kalau bukan dengan cara ini, dengan cara bagaimana lagi saya harus melawan kepahitan ini? Tolonglah saya, Bu. Nduk, menghadapi cobaan memang tidak bisa dengan menyiksa diri atau membenamkan diri dalam kematian. Tetapi menghadapi cobaan ini harus dengan kebesaran jiwa. Hadapi semua ini dengan hati yang tabah dan sabar, Nduk. Toh Sang Yang Agung tak akan terus-menerus memberikan kepahitan ini kepada kita. Suatu saat pun kau akan merasakan kebahagiaan. Tapi, Nduk, semua itu harus kau hadapi dengan kebesaran jiwa. Ibu, maafkan anakmu ini, Ibu. Selamat tinggal, Nduk. Hadapi semua itu dengan pikiran yang jernih. Ibu, Ibu, jangan tinggalkan Pinaka, Bu. Ayah, Ibu, bicaralah padaku. Ibu, Ayah. Kembali hati Pinaka Swasti Ratu gonjang. Bayangan ayah dan ibunya yang baru saja dia dengar seakan-akan membangkitkan pikirannya untuk berbuat sesuatu. Namun semua itu sia-sia karena tubuhnya lemah sekali. Aku ingin bertemu kau, Ibu. Basuhlah semua duka yang tengah aku hadapi ini. Ibu, Ibu, Ayah. Secara tidak sadar, ternyata Pinaka Swasti Ratu melangkah ke arah yang salah. Tanpa bisa menjaga keseimbangan tubuhnya, Pinaka Swasti Ratu tercebur di sungai Brantas yang arusnya deras. Sementara malam makin mencekam, sungai Brantas nampak makin gagah menunjukkan arusnya setelah menelan seorang korban. Nah, saudara pendengar, untuk mengetahuinya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya.
Sampai jumpa.